Kalau dulu harga salak itu kan tinggi, orang-orang sampai naik haji, sampai menguliahkan anak itu dari hasil salak ya. Tapi sekarang ini salak tidak bisa diandalkan, karena kalau dulu itu salak 1 kilo bisa buat beli beras 3 kilo. Sekarang salak 3 kilo baru bisa buat beli beras, belum bisa buat beli beras, hampir 5 kilo. Jadi itu menjadi alasan tersendiri mengapa kami mengolah salak agar bisa bernilai lebih. Yang pertama, yang kedua juga pemberdayaan masyarakat tentunya, karena saya melihat petani-petani yang istilahnya itu tidak fokus di pertanian, karena mereka hanya punya lahan sedikit. Itu kalau menjual salak kan salaknya cuma kecil-kecil itu toh, jadi salaknya itu dihargai sangat murah sekali, dan itu membuat kami prihatin gimana caranya supaya salak-salak itu bisa diolah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mubarokah. Saya adalah owner atau pemilik dari usaha UKM Salak Mas yang beralamat di Sidosari, Wonokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Izinkan saya untuk bercerita sedikit kaitannya dengan usaha saya, yang waktu itu adalah buah keprihatinan karena harga salak terus menurun. Kemudian timbul ide untuk membuat olahan agar bisa menjadi nilai yang lebih, kemudian penyerapan buah salak di masyarakat Wonokerto khususnya bisa maksimal sehingga salak tidak perlu dijual keluar kota. Kemudian selain itu juga kami punya harapan dengan membuat aneka olahan salak itu kita bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar kita, bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama ibu-ibu rumah tangga. Dan alhamdulillah usaha kami sudah berjalan dari tahun 2017. Kalau dijual di pengepul itu kan nanti campuran, jadi yang kecil, yang tengah, yang kualitas A, kualitas B, kualitas C itu kan dicampur. Jadi harganya kan borongan gitu kan. Tapi kalau kita beli di pengepul itu kan harganya sudah tinggi karena sudah dikualifikasi, jadi ada kualitas A, kualitas B, dan kualitas C. Sementara bagi petani yang tanahnya cuma sedikit dan kualitas salaknya itu ya karena nggak dipupuk dan mungkin ya kualitas salaknya nggak sebagus yang orang kaya. Kalau orang kaya itu kan pupuknya yang bagus, jadi hasil buah salaknya juga bagus. Tapi kalau petani-petani yang hanya istilahnya itu hanya sambilan karena mereka bekerja, itu sangat memprihatinkan sekali karena kadang-kadang salaknya itu cuma laku 2.000, 1.500 gitu kan. Terus akhirnya ya itu timbul, gimana ya caranya supaya salak ini bisa kita manfaatkan untuk produk yang bisa bernilai lebih dan bisa mensejahterakan petani-petani kecil ini gitu. Kalau petani yang besar itu tidak perlu dibantu, mereka sudah jelas bisa fokus untuk usaha salaknya. Tapi kalau petani-petani kecil ini yang perlu diberdayakan gitu. Karena kadang-kadang mereka mau nyangoni sekolah juga dari memetik salak gitu. Jadi kadang-kadang simbok saya sendiri itu kalau misalnya ada sumbangan itu tak nilai ngalas dhisik gitu kan, dilihat wis ono sesuk iso nggo nyumbang. Seperti itu tuh sesuatu yang istilahnya menimbulkan keprihatinan tersendiri karena menjadi tumpuan gitu loh. Apa-apa ngandalkan salak gitu kan. Nah, dari situ bertekadlah saya untuk tetap mengolah salak dengan menjadi berbagai aneka olahan. Selain itu juga di sekitar kami itu banyak ibu-ibu muda yang menganggur, dan saya berharap dengan merintis usaha salak ini semoga nanti menjadi berkembang dan besar dan bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Karena untuk saat ini kita sudah istilahnya menggunakan beberapa tenaga kerja yang terdiri dari ibu-ibu yang hanya tinggal di rumah, itu ada 3-4 orang untuk kita berdayakan menjadi tenaga kami untuk membantu proses produksi di UKM Salak Mas. Kendala yang kami hadapi di awal itu pertama ya, salak itu kan cukup sulit untuk pembuatan manisan salak ya. Awal mula itu saya tingkat kerusakannya itu hampir 60% karena menjadi alkohol. Jadi saya kaget tuh kok malam-malam itu pada jeblok-jeblok gitu loh. Saya bingung, loh kenapa gitu. Pas gitu saya tanya-tanya sama beberapa teman yang sudah mengolah itu memang seperti itu. Kemudian saya pelajari terus dan tanpa pengawet itu sampai sekarang ini masih 90
8% masih ada yang rusak, sekitar 2% dari setiap resep yang kami buat, karena kami terus terang memang hanya tidak menggunakan pengawet sehingga itu bisa dijamin aman untuk keluarga saya dan untuk konsumen, seperti itu. Kemudian kendala di pemasaran awal itu memang kami di packaging, karena terus terang kalau kami awam sehingga dengan packaging awal itu kita hanya menggunakan plastik, sementara dengan berjalannya waktu kan kita terus mengikuti kegiatan yang kita libatkan yang dilibatkan oleh dinas. Itu ada pameran misalnya di mall, di hotel, atau di lapangan Pemda dan sebagainya. Itu membuat kami terus belajar karena kita melihat olahan-olahan yang lain dengan packaging yang cantik itu, sehingga kita mendapatkan pengalaman, oh berarti packaging juga harus seperti ini supaya lebih menarik. Kemudian dari situ kita terus belajar. Kemudian dengan berjalannya waktu, beberapa tempat yang toko oleh-oleh, hotel, dan tempat wisata itu kan yang mengambil dari kami itu makin tertarik dengan kemasan kami, sehingga kami terus belajar. Dan kita kategorikan untuk menengah ke bawah seperti ini karena sudah ada pasarannya, kemudian yang menengah ke atas seperti ini karena bidikan pasarnya juga berbeda. Untuk keripik salak, memang saya ada harapan nanti keripik salak itu bisa booming atau bisa apa istilahnya itu go nasional untuk keripik salak, biar bisa menjadi pemasarannya bisa seperti keripik-keripik yang lain, contohnya keripik pisang seperti itu. Karena memang sejauh ini memang kalau keripik salak itu ya istilahnya itu, jadi masih segmen pasarnya itu masih tertentu gitu loh, masih orang yang tahu. Jadi orang yang tidak tahu itu kayaknya belum begitu mengenal, belum begitu familiar. Beda dengan keripik buah seperti yang di Malang itu apel. Nah, itu kan bisa booming ya, Mas. Itu setiap orang ke sana itu kalau nggak beli keripik apel kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, harapan saya nanti suatu ketika orang itu bisa berkunjung ke Turi atau ke Jogja itu kalau nggak membawa keripik salak ada yang kurang gitu. Itu caranya gimana gitu saya belum tahu, belum menemukan caranya. Resep itu ya terdiri dari buah salak, gula, kemudian ada penyegar minuman itu yang citrusit itu, sama air, itu saja. Jadi proses awal memang yang perlu kita pahami itu adalah tekstur buah salak itu sendiri, karena memang perlu penanganan secara khusus untuk buah salak itu. Jadi dia harus steril, kemudian pres-presannya itu juga harus rapet dan semuanya steril. Jadi bahkan untuk plastik gulungnya itu tetap saya potong-potong, saya masukkan ke dalam air biar semuanya bersih gitu. Jadi karena kuncinya itu tanpa pengawet pun bisa awet ketika itu steril. Jadi kondisi panas langsung dipres, kemudian setelah dipres itu kita masukkan ke dalam air dingin supaya langsung rapet gitu. Karena kalau nggak rapet dia akan terkontaminasi. Dan itu yang membuat dia menjadi seperti fermentasi atau gagal produk seperti itu. Itu yang menjadikan manisan salak jadi arak. Ada proses oksidasinya seperti itu. Jadi kalau untuk resep saya tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika saya mengisi pelatihan juga saya ceritakan apa adanya, karena berbagi ilmu juga menjadi amal jariah. Yang pertama, yang kedua juga saya tidak takut tersaingi siapapun, malah saya bisa mendapatkan pahala ketika ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk orang lain, karena rezeki sudah ada yang ngatur ya. Jadi saya nggak takut berbagi. Ketika saya dipanggil untuk menjadi narasumber di suatu kelompok itu, saya tetap berbagi apa adanya. Saya tidak pernah menutup-nutupi apa adanya. Jadi ketika sudah selesai konsultasi, tetap saya berikan resepnya. Jadi nggak ada resep rahasia. Untuk saat ini tempat usaha itu bisa dimanapun ya, tidak harus di pinggir jalan, tempat yang prospeknya bagus, tapi dimanapun kita berada itu tidak menjadi kendala. Karena dengan kemajuan teknologi saat ini, dimanapun berada kita bisa tetap memasarkan melalui digital marketing. Memang sampai saat ini untuk penjualan kami itu paling banyak yang via online itu adalah dari Google My Business. Mereka biasanya cari oleh-oleh itu melalui Google, kemudian tersambung oleh WA, kemudian mereka akan datang ke sini. Dan pengalaman ketika kemarin pandemi, itu banyak orang atau wisatawan dari luar kota itu mencari oleh-oleh melalui Google, kemudian tersambung oleh via WA, kemudian mereka minta dikirim ke hotel. Biasanya mereka langsung, kita ada ini ya, ada kris seperti ini ya, jadi mereka akan transfer, lalu kita bisa gosen maupun kita bisa antar sendiri, seperti itu.
Harapan saya olahan salak dari Salak Mas ini bisa berkembang dengan baik dan bisa istilahnya pemasarannya luas, karena untuk saat ini kan baru nasional ya, harapannya bisa internasional lah seperti itu. Kemudian dari segi teknologi juga saya membutuhkan mesin yang tepat guna, katakanlah lebih modern, karena saat ini kami masih menggunakan mesin yang manual. Jadi saya berharap itu nanti punya mesin yang satu kali press itu bisa 3 atau 4 cup sekaligus itu, jadi kan mengurangi tenaga lah seperti itu, mengurangi waktu juga. Waktu awal itu kami menggunakan mesin press itu masih yang manual itu, yang ceklek gitu. Tahun ini kita sudah beralih ke yang otomatis tapi masih 1 cup, tapi setidaknya itu sudah mengurangi tenaga kami ya, sudah mengurangi tenaga kami, dan prosesnya targetnya bisa dikejar lebih cepat, iya seperti itu. Dan harapan ke depan bisa mempunyai mesin yang lebih canggih lagi, yang bisa istilahnya bisa 1 kali press itu bisa 2-3 cup gitu. Itu kayaknya tempat teman saya itu ada yang seperti itu, tapi itu juga bantuan dari Dinas Pertanian.